Tidak terasa kami semua kita sudah memasuki bulan Juni, yang artinya kita sudah ada di memasuki pertengahan tahun ya. Dan beberapa hal mungkin akan saya bahas di bulan Mei kemarin ya teman-teman. Hal yang mungkin saya ingat pertama ada LCC atau Lomba Cerdas Cermat yang diadakan di Kalimantan ya teman-teman, di mana jurinya itu dianggap tidak adil lah ya. Dianggap tidak adil karena padahal itu jawaban sudah sama persis, tapi dibilangnya tidak sama lah ya teman-teman. Itu cukup banyak juga digoreng ya. Kemudian melemahnya rupiah ini juga cukup kerasa kalau dari saya pribadi ya, karena saya biasanya main Xbox Game Pass itu yang per 3 bulan biasanya 190-an atau 170-an, sekarang sudah jadi 220-an ya. Kalau tidak salah pernah sempat nyentuh 240-an. Sekarang di kisaran 220-an. Nah, ketika rupiah melemah ini, mungkin tanda kutip yang akan diingat banyak orang adalah rupiah melemah, rakyat desa tidak menggunakan dolar juga kok. Wah, itu cukup dikritiki ya teman-teman. Saya juga cukup menyayangkan karena apa, itu keluar langsung dari mulut presiden kita ya. Saya kira itu kayak AI atau sebagainya ya teman-teman, tapi ternyata itu benar. Itu benar sekali ketika Pak Prabowo bilang kalau rakyat desa tidak menggunakan dolar kok. Tapi ya intinya para pakar itu sudah yang mereka yang lebih paham itu sudah memastikan dampaknya itu akan sampai ke desa juga lah ya, intinya seperti itu. Kemudian ada pun rapat paripurna, kalau kamu ingat ya teman-teman, itu rupiah sudah anjlok, rupiah sudah melemah, bahkan ada yang bilang berapa ya, 17.845. Itu merdeka ya. Kalau ada meme merdeka bulan lalu itu maksudnya rupiah yang melemah itu ya. Sudah sentuh 800 ya teman-teman. Dan ada juga sidang paripurna. Sidang paripurna juga di situ. Nah, itu cukup menarik ya teman-teman. Dimana pertama ada Pak Prabowo, mungkin namanya manusia juga kita paham ya, dimana Pak Presiden bilang gaji guru-guru kita itu sudah naik, bahkan ada yang hampir 300%. Itu gaji guru-guru kita diralat, maksudnya hakim-hakim kita ya, bukan guru hakim-hakim. Itu banyak meme yang sudah kayak asik gaji guru naik, tapi ternyata yang dimaksud hakim ya teman-teman. Itu pun digoreng. Adapun ketika Pak Prabowo kalau saya nggak salah membahas terkait uang ya, melemahnya uang, itu indeks saham itu langsung turun ya teman-teman. Adapun kalau kamu ingat juga, itu ada konten kreator, bukan penjilat ya teman-teman. Mungkin kalau saya positive thinkingnya ya harapan rakyat lah teman-teman, dimana dia bilang pokoknya wah rupiah ini bisa menguat sampai 5.000 per dolar. Habis itu orang ya teman-teman, habis. Ya sebenarnya kalau dibilang kita pun kepengen sekali begitu ya, rupiah menguat gitu ya. Beli game Xbox 3 bulan mungkin hanya 50.000, Netflix mungkin hanya 20.000 ya, dan sebagainya ya teman-teman. Kita juga kepengen kayak gitu ya, tapi ya lagu MBG Mas Bahlil Ganteng ya teman-teman. Saya lemparkan ke teman-teman ya, bagaimana itu maksudnya, lagu hinaan atau lagu menyindir mungkin. Tapi memang Pak Bahlil luar biasa menurut saya ya, karena ya maksudnya ya sudah gitu aja gitu. Koperasi desa ya, Kopdes Merah Putih kalau saya tidak salah, programnya Pak Prabowo juga, di mana dia ingin desa-desa intinya maju lah, bagus, niatnya bagus, tapi untuk memajukan UMKM. Jadi barang-barang yang di desa niatnya tuh ditaruhkan di koperasi itu. Tapi setelah rilis itu, kalau kamu lihat ada beberapa anomali lah. Salah satunya desain tata letaknya tuh, waduh, kayak bagaimana begitu ya, desain tata letaknya kayak memang beda sendiri, agak lain gitu ya, beda sendiri ya.
Baru-baru ini juga, viral terkait kurban ya, beberapa minggu yang lalu kan kita sudah merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban ya. Itu di mana itu lagi dikritik tuh, di mana katanya, presiden itu mengeluarkan dana untuk beberapa ribu, seribuan ekor sapi ya teman-teman, menggunakan dana negara lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan orang-orang jelas kayak, wah masa mau berkorban pakai pakai dana negara ya. Di sini saya belum bisa konfirmasi itu betul atau tidak ya. Kalau dari konten-konten di luar ya bener ya, seperti itulah ya teman-teman. Berikutnya juga baru-baru ini, ada mereka menyoroti Pak Presiden itu, pokoknya katanya efisiensi, tapi kok jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, maksudnya berkunjung terus lah ke luar negeri, bukan bukan di Indonesia saja gitu ya. Terus mewajibkan bahasa Prancis nih juga, tidak tahu mau mewajibkan dalam arti di sini apa ya teman-teman, bahasa Prancis. Dan sebenarnya masih banyak hal yang mungkin bisa kita bahas ya teman-teman. Salah satunya mungkin terkait DPR yang merokok dan main game dalam sidang dan ya sebagainya ya teman-teman. Cuman mungkin di sini sa, sa, saya diminta untuk bahas dong yang seperti ini kok, kenapa sih kayak kayak begini. Jujur ya teman-teman, saya bukan bukan bisa membela juga tidak, saya bisa menolak juga, bukan menolak, maksudnya mengkritik yang lebih bagus juga mungkin tidak ya teman-teman. Cuman di sini yang saya bisa bilang, memang ada yang saya rasa tidak beres ya teman-teman. Yang tidak beres di sini dalam arti dalam arti kayak beginilah, Pak Prabowo selalu membanggakan MBG gitu ya. Banyak orang yang menyetujui MBG ya teman-teman, harus kamu perhatikan itu. Cuman memang dalam perjalanannya ini terlalu banyak permainan, mungkin saya kurang tahu juga. Dan mungkin juga yang terdengar di Pak Prabowo ini semuanya, Pak Presiden kita ini semuanya hal-hal yang baik, entah dari MBG, koperasi desa tadi yang saya baru sebutkan, karena itu dibilangnya harga LPG itu murah. Kalau tidak salah di Pampang itu 16.000 atau 17.000, dan harganya sebenarnya bukan segitu ya, 20 ribuan. Dan kalau saya disuruh berkomentar ya teman-teman, saya hanya bisa bilang ini memang saya rasa ada yang aneh sih, ada yang tidak beres, ada mungkin hal-hal yang belum didengar langsung oleh Bapak Presiden kita ya. Mungkin saya pun kurang tahu. Ya, selama Pak Purbaya masih tersenyum, rupiah akan baik-baik saja. Ya, itu pun salah satu yang saya belum bahas ya teman-teman. Cuman saya rasa ada yang aneh sih, ada yang janggal, ada yang tidak beres di sini. Dan saya yakin sebenarnya Pak Presiden dan kita ini bisa ya. Cuman mungkin suaranya saja nggak sampai di telinga Pak Presiden kita. Banyak kok yang mengkritik. Semoga mungkin dari kejadian-kejadian ini ya teman-teman, waduh saya merinding lagi. Maksudnya saya sebagai rakyat biasa mungkin lebih berharap bisa lebih membaik lah. Saya tidak mau membanding-bandingkan juga. Sejauh yang kita tahu kan Bapak Presiden Pak Habibie ya yang terbaik dalam menguatkan rupiah. Ya, maksud saya kalau bisa rupiah kita kembali menguat lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi barang-barang tidak mahal, mau upgrade komputer nggak mahal, anggap saja iyo nasi padang naik loh teman-teman. Saya juga nggak bahas itu ya. Mungkin dari dampak rupiah ini juga mungkin nasi padang naik loh. Banyak ya ternyata yang kita bisa bahas. Cuman mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau saya disuruh berkomentar, mungkin lebih tepatnya saya bisa bilang ada yang tidak beres, itu saja. Semoga apa yang sudah
teman-teman ramekan ya, teman-teman ramekan. Kita juga belum bahas pesta babi juga nih. Ya, banyak ya teman-teman seperti yang saya bilang, di bulan Mei kemarin. Ya semoga hal-hal yang kita dengarkan, kita lihat di internet itu lebih lebih ke pemberitahuan positif rakyat untuk Pak Presiden kita ya, supaya didengarkan, supaya bilang ini ada yang salah kok. Dan di sini juga teman-teman saya mengingatkan juga, mungkin kalau memang ya biasanya kebanyakan artikel-artikel itu kalau judulnya nggak pedes itu kurang nikmat gitu ya teman-teman. Jadi ya tetap selalu hati-hati sajalah memilih informasi. Saya juga tidak berani membahas terlalu dalam, mungkin karena keterbatasan saya juga. Cuman saya percaya siapapun pemimpin yang membuat kekeliruan, kesalahan, banyak kok rakyatnya yang mengingatkan itu ya teman-teman. Itu yang saya yakini. Dan ya selamat di pertengahan tahun ya, semoga sudah ada improve selama kehidupan 2026 ini teman-teman, nggak ngestak aja, syukur-syukur nggak menurun ya teman-teman. Ya itu saja video kali ini teman-teman, jumpa lagi di lain kesempatan.